of course ya kita nyari kerjaan yang santai dan gajinya gede gitu. Ayolah gitu buka mata kayak kerjaan mana yang santai tapi lu banyak duit, gak ada. 80-90% Gen Z memang maunya seperti itu sih. Kami menghadirkan 4 orang dengan latar belakang yang berbeda untuk menggali pendapat-pendapat mereka mengenai stigma tentang dunia kerja. Karyawan yang menolak untuk melakukan pekerjaan di luar deskripsi job mereka dianggap tidak loyal. Yes or no? Kenapa jawaban gue no? Karena basically background gue HR, tapi selama kerja gue kerjanya di startup yang mana industri startup itu emang terkenal very fleksibel kan. Nah, so far karena gue HR dan udah hampir 8 tahun kerja, kalaupun ada isu misalnya kayak satu manajer akan ngasih kerjaan tambahan ke timnya dan timnya nolak, itu dari kita nggak akan ada stigma-stigma yang aneh-aneh sih. Biasanya paling ya either kita akan hire more manpower atau kayak ya udah ntar dipikirkan gimana caranya biar kayak job desk tambahan yang perlu di manage itu tetap ada yang handle. Dari gue paling itu. Setuju banget ya. Mungkin tambahan dari aku, kalau menurut aku kan memang tiap orang tuh udah ada porsinya masing-masing ya gitu, udah ada job desk-nya dan juga waktunya gitu. Jadi misalnya ada tambahan lagi, menurut aku seharusnya sih nggak di hari yang sama ya, bisa dialokasikan ke hari berikutnya gitu. Karena kan ya namanya udah 8 jam kerja gitu, mau ditambah lagi tuh jadi kayak kalau aku sih say no to lembur juga ya orangnya gitu. Mungkin ada yang lagi. Betul. Kalau saya, gaji itu menentukan skill seorang karyawan. Boleh disuruh di luar job desk-nya, tapi gajinya itu harus sesuai. Tapi kalau misalkan kita disuruh di luar job desk-nya, gajinya tetap segitu dan itu bukan skill kita, buat apa juga kan sayang. Makanya saya nggak setuju. Ya kalau menurut gue sendiri ya, kita kalau kerja tuh jangan ngoyo-ngoyo banget sih gitu. Kayak lo tahu potensi diri lo sendiri, lo tahu kekuatan diri lo sendiri. Ya kalau emang udah sesuai sama job desk lo, ketika atasan nyuruh di luar job desk lo, ya lo tolak aja gitu. Karena gak akan ada pengaruh baiknya juga buat kita. Kayak lo akan menyiksa diri lo sendiri sih kalau kayak gitu. Better lo kerjanya besok atau lo nyuruh sama atasan lo kayak hire orang lagi atau emang cari yang lain deh, jangan lo yang limpahin diri lo sendiri. Karena gue Gen Z, jadi gue butuh something yang bisa menenangkan diri gue sendiri sih gitu. Kayak gue butuh istirahat, ya gue kalau udah selesai jam kerja ya udah selesai gitu, jangan ada ekstra lagi kecuali emang ada uang lebihnya gitu. Kalau nggak ada uang lebihnya ngapain, kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, mendingan gue istirahat aja gitu di rumah gitu sih kalau menurut gue. Gen Z itu cuma mau kerja yang santai dan gajinya gede. Yes or no? Mungkin aku mau berpendapat ya, kenapa aku yes gitu. Sebenarnya bener banget, karena dari aku tuh jujur aku nggak bisa kerja di kena high pressure gitu, nggak bisa. Karena kayak ngapain kita kerja tapi mental health kita tuh kayak terguncang gitu kan. Jadi of course ya kita nyari kerjaan yang santai dan gajinya gede gitu. Tapi santai di sini bukan yang nggak kerja atau main-main gitu ya. Lebih ke kerjanya tuh kita tahu itu adalah passion kita dan kita tahu kita tuh di mengerjakan itu tuh di tempat itu tuh juga bahagia gitu loh. Jadi aku setuju.
Gue kali ya. Silakan. Oke, dari gue, sebenarnya gue bukan Gen Z, gue milenial, tapi mungkin based on, kebetulan gue nge-handle hiring juga, jadi kayak based on data yang ada di company-company yang pernah gue pegang ya. Bener statement tadi, kalau Gen Z itu nggak mau sama kerjaan yang high pressure, tapi pengen angka yang gede, karena biasanya posisi-posisi buat Gen Z sejak gue kayaknya handle sejak 3 tahun yang lalu ya, itu udah mulai banyak Gen Z yang masuk ke dunia kerja, itu kebanyakan masih entry level, tapi pas kayak ditanya ekspektasi gajinya ya lumayan tinggi dibandingkan pas zaman milenial dulu kayak baru-baru kerja sih. Jadi gue agree sama stigma yang ini. Oh, saya? Kalau saya, kenapa ya? Ya no comment sih, sebenarnya survei membuktikan 80-90% Gen Z memang maunya seperti itu sih. Udah, silakan. Aduh ini sebagai Gen Z jawabannya nol sendiri gitu ya, karena ya kita tahu ya guys, di Indonesia ini gitu lo nggak kerja keras lo nggak dapet duit gitu, kayak ayolah gitu buka mata, kayak kerjaan mana yang santai tapi lo banyak duit, gak ada. Lo harus bener-bener banting tulang, apalagi kayak lo emang basically bukan orang yang pengalamannya banyak kayak gue, fresh graduate, gue nggak punya pengalaman apapun, nggak intern, mau nyari gaji yang gede tapi lo disuruh kerja yang agak berat dikit ngeluh, ya nggak bisa juga gitu. Perusahaan mana yang mau bayar orang kayak gitu loh. Ya intinya gini sih, kayak balik lagi ke poin pertama tadi, lo kerja sesuai sama job desk lo, ya udah segitu gaji lo gitu. Tapi kalau lo berharap gaji lo gede, ya kecuali kalau lo anak sultan sih, kayak itu udah pasti duit lo banyak gitu, jadi ngapain lo kerja lagi. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih, makanya gue bilang no gitu. Milenial itu terlalu ambisius dan cuma ngejar karir. Yes or no? Dari gue dulu deh. Silakan. Oke. Ya, sebagai perwakilan milenial, gue setuju banget sama stigma itu. Jadi jatuhnya nggak cuma stigma ya, karena bener. Jadi basically ya gue dan teman-teman batch gue itu bahkan kalau di kantor itu jumlahnya jauh lebih banyak yang belum nikah dibandingkan Gen Z yang harusnya lebih muda kan. Kalau ditanya kenapa, kayak karena semuanya masih ambi, kayak mikirin karir. Atau kalaupun nggak karir yang direct, biasanya kayak masih mikirin gue mau S2 di luar negeri tahun berapa ya. Dan tujuannya kan again buat nge-support karir juga kan. Jadi gue setuju sama part itu sih. Kalau menurut saya sebagai generasi milenial, dibilang iya benar untuk terlalu fokus untuk mengejar karir. Dibilang masih pengen menikmati masa muda juga iya, nggak terlalu buru-buru seperti Gen Z. Justru kalau menurut saya pribadi pengen jadi anak kecil lagi, zaman-zaman dulu Sabtu Minggu makan mie goreng pagi-pagi, nonton Chibi Maruko-chan kayak gitu, Doraemon, Tsubasa. Udah situ aja deh. Tapi iya sih, fenomena itu tuh bener-bener ada banget lagi di lingkungan aku ya. Aku ngelihat teman-teman aku kan banyak juga yang milenial gitu. Kadang tuh aku kayak ngelihatnya, apa nggak kaku ya hidupnya, kelihatannya ambisius, terus ngejar karir, terus mending kita hiburan aja nggak sih, healing gitu. Soalnya kelihatannya tuh kayak yang asik sendiri aja gitu loh. Jadi kayak kaku gitu. Cuman ya tahu sih mungkin mereka memang banyak yang dikejar gitu ya. Belum lagi kalau sandwich generation gitu kan. Cuman mendingan rehat dulu gak sih gitu kan, kita healing dulu, kita liburan dulu ke Blok M dulu yuk gitu. Gitu sih. Ya mungkin basically gue di kantor juga jadi satu-satunya yang Gen Z dan dikelilingi dengan generasi milenial yang sangat sedikit kolot, nggak sangat sih, sedikit kolot, karena kayak kadang kalau gue balik kerja nih capek mau ngopi deh gitu, yang Gen milenial tuh kayak aduh udah deh capek mau pulang, capek deh udah mau tidur aja, mau ketemu kasur, mau ketemu kamar gue,
kayak ya kita kan sebagai Gen Z pengennya kayak ayo sih sekali-kali gitu kan, kayak kerja mulu lo nggak capek gitu Chill kan. dulu gak sih? Tapi kayak iya diajak nge-chill tuh nggak mau, kayak enggak mendingan waktu gue buat tidur rebahan, karena kayak mereka tuh udah ekstra banget di kerjaan, jadi kayak udah deh udah waktu gue udah kesita banyak buat kerja, udah mendingan gue pulang tidur, belum lagi gue ngadepin orang-orang zombie di jalan gitu kan, di KRL-an, di stasiun gitu, kayak mereka udah stres sendiri, jadi mereka punya dunia sendiri, terus kayak diajakin ngopi udah nggak nafsu sih sama kopinya gitu, walaupun kayak gue ajak nih gitu ngopi kemana, nggak, sampai gue bilang ayo gue bayarin, enggak juga. Itu generasi milenial the best emang. Karyawan yang menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dianggap kurang berdedikasi. Yes or no? Kalau dari gue ya, itu salah satu hak warga negara Indonesia udah pasti ya kan. Kita punya batasan sendiri untuk ngebedain mana kehidupan kita sendiri, mana kehidupan kantor. Gak jarang juga ya orang yang kepo sama kehidupan pribadi gitu. Even kita udah sediem apapun di kantor tuh kayak ada hotnya sedikit mereka langsung kayak kenapa ada apa gitu. Kayak kalau dari gue jujur gue nggak suka sama orang-orang kayak gitu, karena menurut gue hak gue untuk mau cerita atau enggak sama kalian tuh hak gue gitu. Itu lo nggak bisa sih kayak nekan gue untuk kenapa sih ada apa sih, nggak bisa sih. Kayak gue, menurut gue itu udah hak gue, hak semua warga negara untuk nentuin siapa aja orang yang lo percaya buat cerita. Dan menurut gue kalau udah sama partner kerja tuh ya udah just work aja gitu, kerja aja gitu, nggak usah mencampurkan urusan pribadi. Even lo sama partner kerja lo juga temenan gitu di luar itu, ya udah ketika mereka hangout keluar pun menurut gue untuk bahas pekerjaan juga nggak usah gitu. Kayak harus bisa bedain waktu sih gitu, nggak bisa kita terus-terusan kerja terus mentang-mentang kita deket gitu di tempat kerja, kita jadi yang kayak so asik yang apa sih, kenapa sih kemarin lo, kenapa sih. Ya menurut gue kalau misalnya emang dari kitanya nggak mau cerita, ya ngapain cerita juga gitu, ngapain lo kepo kayak gitu sih. Menurut gue itu adalah hal yang bukan penentu orang berdedikasi sama pekerjaan atau enggak ya, karena untuk kehidupan pribadi sama kehidupan kantor tuh pasti udah jauh beda gitu. Belum tentu lo kalau nggak cerita sama orang kantor kerja lo jelek gitu kan. Ada juga orang yang emang dia diem untuk urusan pribadi tapi kerjanya oke, selesai kayak gitu sih kalau menurut gue. Oke, dari gue ya, ini POV-nya HR lagi. Tadi statementnya adalah karyawan-karyawan yang bisa ngeset boundaries dan memisahkan antara kehidupan kantor sama kehidupan personal itu dianggap kurang dedikasi. Tapi sebenarnya kenapa gue jawab tidak? Karena again kita di HR kan biasanya kalau nge-review karyawan itu based on output kan. Jadi bukan based on proses, karena ya bisa jadi kayak orang kerjanya 30 jam per hari, which is maksimal 24 jam. Itu belum tentu outputnya lebih gede daripada orang yang kerjanya cuma 8 jam. Jadi again kalau mau ngebahas dedikasi dari gue ya lebih ke lo lihat aja performance outputnya pas periode appraisal kayak gimana. Instead of kayak mikir, oh ini orang kayak jam 6 udah pada pulang, ini berarti kayak jelek. Enggak, gue nggak agree sama part itu sih. Bener banget sih, aku juga sama ya. Karena menurut aku dedikasi itu nggak bisa loh ditentuin dari tadi berapa banyak sih jam kita kerja atau berapa banyak sih usaha kita gitu. Tapi kan belum tentu yang menurut kita tuh udah perform, tapi menurut atasan kita belum gitu kan. Dan menurut aku sih ya sewajarnya aja ya gitu. Dan juga kenapa harus dipisahin nih antara masalah pribadi, urusan pribadi gitu ya dengan urusan kerja. Karena kalau misalnya di kerjaan tuh kita kan in professional thing lah ya, tapi kalau udah ranah pribadi kan in personal thing, menurut aku ya udah gitu, nggak usah kita satu-satukan gitu. Sama aja kayak misalnya nih kita udah pulang nih jam 6 gitu, kadang masih kan di telepon kayak ini dong tolong beresin kerjaan lagi, padahal kita udah beresin gak sih? Iya, ternyata itu tambahan gitu kan. Nah terus kan kita juga berhak loh buat bilang kayak oh nggak bisa, maaf kita harus ke dokter gigi misalnya kan, jadwalnya bentar lagi gitu. Kita berhak loh bilang kayak gitu karena ya ini personal thing kita gitu, udah di luar jam kerja itu sih. Semua warga negara
Betul. Betul. Ya itu kalau untuk masalah dedikasi ya betul tadi nggak setuju udah diwakilin sama semuanya. Ya kecuali kalau bosnya pengen kita meminta lebih, kalau menurut saya bos mau menyuruh gua dengan dedikasi yang lebih, silakan nggak apa-apa, tapi tambahkan cuannya pun yang lebih gitu. Kalau nggak bisa nggak sanggup, jangan pernah menyuruh-nyuruh kami untuk, yang penting kami melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, secara profesional mungkin, dan do our job the best gitu, for best. Betul. Gitu. Gen Z lebih sensitif terhadap kritik dan lemah terhadap tekanan. Yes or no? Dari no dulu nih. Ini basic dari diri saya sendiri ya gitu. Lemah terhadap tekanan karena yang penekanan di situ gitu kan. Kalau dibilang lemah terhadap tekanan enggak juga ya gitu karena enggak setiap ini Gen Z tahun berapa dulu nih? Kalau Gen Z tahun 2000 pas banget enggak sih? Kebetulan kita juga sandwich generation jadi udah terlatih mental baja jadi kayak ya kalau misalnya kena mental dikit ya paling kena doang dikit abis itu tantrum abis itu ya udah gitu nggak yang sampai di berlarut-larut sampai kayak mental health-nya terganggu enggak juga sih gitu karena kalau menurut gue kayak itu balik lagi sama diri sendiri ya balik lagi sama orangnya masing-masing tapi memang sebagian besar Gen Z seperti itu gitu karena teman-teman gue juga kayak ditekan dikit langsung tantrum bikin story galau sedih mau pindah kerja resign gitu kan nggak termaksud gue sih gitu jadi kalau gue tuh tipikal yang nih gue kalau dia nekan gue tekan balik kalau gue sih ini harus gue balikin dulu nih biar dia tahu rasa jadi gue ditekan gimana gitu kalau gue sih gitu ya lebih kayak mental orang Sumatera anak pertama udah pastilah tidak diragukan. Kalau kenapa? Kalau aku mungkin Gen Z yang berbeda ya, jujur aku mengakui banget ya dengan kesadaran hati Gen Z itu memiliki mental yang cukup lemah. Sebenarnya bukan yang lemah yang kayak ditindas dikit langsung pingsan, udah nyerah gitu enggak. Lebih ke kena high pressure tuh memang gampang overthinking gitu loh. Ya kan, kalau malam-malam tuh udah waktunya WIB, waktu Indonesia bernadia ya. Waktu Indonesia beroverthinking maksudnya gitu. Jadi kayak mikirin kenapa ya padahal kerja gue tuh udah bagus hari ini gitu, tapi kayak gak diapresiasi itu overthinking. Terus kayak dikata-katain overthinking gitu. Kayak kenapa sih dunia ini tuh penuh marah-marah, penuh kritik gitu loh. Itu sih. Jadi kalau aku termasuk Gen Z yang ya mungkin bisa dikatakan sedikit lemah ya gitu sama pressure yang ada gitu. Tapi aslinya kita bekerja keras kok. Oke, dari gue, kenapa gue jawab yes? Tadi contohnya Gen Z yang di ujung ya. Tidak terima tekanan, langsung. Tapi, nggak itu bercanda, tapi beneran. Jadi kalau dari gue, balik ini based on research karena gain gue HR. Jadi kayak gue, ini sebenarnya yang gue share satu contoh aja. Jadi kayak gue inget banget dulu kayak ada satu case di kantor. Dia sebenarnya intern, kayak very young lah, Gen Z gitu. Kayak dia ceritainnya ke seniornya, ke gue juga hampir tiap hari. Tapi ceritanya pas udah resign-nya anaknya. Dia bilang kayak dia setiap hari tuh, setiap pulang dari kantor pasti nangis sendirian. Karena menurut dia setiap hari dimarahin sama manajernya. Padahal emang manajernya pembawaannya agak-agak singa gitu. Nah makanya kayak dari situ akhirnya kayak gue suka mulai ngeliatin nih pattern-patternnya. Dan kan anak-anak Gen Z ini tuh kalau udah kenal 2 detik aja langsung ngajak tukaran IG kan. Gue kayak mulai ngeliatin pattern-pattern setiap kayak ada Gen Z baru di kantor kayak gue liatin story-nya tiap hari. Bener, hampir tiap hari pasti kayak ada keluhan tentang kantor. Tentang pengen resign. Tapi sampai 2 tahun, 3 tahun kagak resign kayak gue bingung. Tapi gue agree sama statement itu kayak menurut gue
Gen Z ini very sensitive dan kalau ditekan pasti kayak ngerasa kayak aduh dunia gue hancur banget gitu. Itu Gen Z yang muda banget sih. Oh, gue Gen Z yang awalan. Masih ikut milenialnya sedikit gitu. Tapi valid sih, yang nggak pengeluh itu valid banget. Contohnya aku ya, dikit-dikit ngeluh tapi tetap dikerjain kok. Ada ngeluhnya aja dikit gitu. Ya yang penting itu sih harus dilakuin. Mungkin dari Dari baby. Oh saya belum ya. Terutama menurut saya lemah mental Gen Z itu benar, terutama di bidang pendidikan. Saya alhamdulillah lulusan pondok pesantren modern. Jadi dulu zamannya kita nih milenial, kita dalam waktu 2 bulan anak baru udah dikasih waktu untuk belajar bahasa Arab, harus bisa menguasai secara public speaking bahasa Arab. 3 bulan itu bahasa Inggris, 2 bulan itu bahasa Arab. Dididiknya anak dulu itu dengan pakai rotan. Kalau yang ngomong pakai bahasa Indonesia Digebot langsung ya. di rotan seluruh badan, dipukul seluruh badan. Terus kalau yang pakai ngomong bahasa daerah dibotak langsung. Tapi mentalnya mereka nggak cengeng, nggak langsung ngadu ke orang tua. Tapi didikannya mereka pada jadi semua cepat bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ketika Gen Z masuk nih, saya lulus dari sana, diperhatikan yang dulunya ada peraturan sebat seluruh badan pakai rotan, sekarang udah dihilangin. Karena di pondok saya pernah ada satu santri dulu cuman disebat tangannya doang, ngadu ke orang tuanya itu punya keluarga polisi, dikasusin. Cuman nggak disebat ya, cuman dijemur doang. Udah ngadu ke orang tuanya. Mentalnya maka kalau saya pikir tuh kayaknya lemah banget ya. Makanya bingung, nggak dari segi pendidikannya aja udah beda, nggak kayak dulu kan mentalnya udah disebat, atau jangankan itulah kayak berantem dibully dulu tuh kan, jarang banget ngadu sama orang tua, udahlah dibully sepintas. Tapi anak sekarang dibully, kalau sekarang mah dibully balik ya bisa. Sama mental secara keemosiannya juga lemah. Ada tuh yang kemarin viral yang anak maba mana gitu, mahasiswa baru mana, yang ketika di ospek, ketika ditegur itu cowok, malah anak mabanya malah ngajak ribut ke mahasiswa lamanya tuh mentalnya. Makanya nggak tahu ya emosinya seperti apa Gen Z ya, menurut saya ya seperti itu. Kalau ya seperti itulah. stabil memuncak naik gitu kan. Betul. Saya sih. Saya Karyawan sekarang terlalu minta pengakuan atas kerja keras mereka. Yes or no? Iya. Oke. Pertama nih gue dari gue, kenapa gue kasih jawaban tidak? Karena menurut gue, ini based on practice juga, harusnya tanpa minta pengakuan pun, kalau karyawan kinerjanya udah oke, harusnya company sih nge-provide ya. Jadi ini kayaknya pattern dari zaman dulu juga. Kalau misalnya emang kayak company-nya nggak nge-acknowledge kayak si karyawan punya good performance, ya orang zaman dulu pun pasti akan kayak meraung-raung, kayak minta buat dikasih acknowledgement biar mereka dapat something, terus kayak ke-promote dan something like that sih. Ya, sesingkat itu. Aku mungkin ya. Aku setuju kalau misalkan memang tiap pekerjaan dari karyawan tuh butuh banget yang namanya validasi, karena itu penting banget sih menurut aku buat ningkatin motivasi juga ya, dan jadi booster gitu loh. Jujur kalau aku ngerasa itu berpengaruh banget gitu, kayak aku diapresiasi kecil aja, kayak kerjaan kamu hari ini bagus ya gitu, walaupun mungkin itu template atau mungkin ya formalitas doang, tapi aku tetap ngerasa itu dihargain loh gitu, karena selaku karyawan pasti butuh yang namanya apresiasi gitu sih. Kalau dari gue udah pasti, karena gue selalu memvalidasi semua hal, itu pekerjaan, hubungan, pokoknya demen banget dah, pokoknya yang namanya validasi itu nomor 1 gitu. Karena menurut gue sekarang tuh apa-apa tuh harus diakuin gitu loh, kayak even sekecil ya tadi benar yang kata Mega juga, kayak
sekecil apapun lo diapresiasi, besoknya lo akan lebih semangat lagi kerjanya gitu. Kalau lo nggak diapresiasi tuh kayak, atau kayak dia diem doang nih, nggak bagus, nggak jelek, jadi lo bingung lo harus kedepannya harus ngapain nih. Tapi kalau misalnya lo diapresiasi kan, oh oke nih, gue besok berarti bisa gue tingkatin deh setingkat satu lagi nih kemampuan gue kayak gitu, atau kayak udah cukup nih kalau kayak gini, berarti besok lagi gue hanya perlu untuk mempertahankan ya. Kalau kayak gitu sih, kayak validasi itu penting di hubungan pekerjaan, keluarga, semuanya penting validasi ya gitu. Adalah benar, adalah fakta. Pengakuan itu emang harus benar-benar harus diakui kalau menurut saya, terutama di negara Konoha kita nih. Ya. Konoha kita. Coba perhatiin. Kadang orang yang berprestasi di dalam negeri aja jarang banyak diakui di negeri Konoha, malah dipakainya di luar negeri. Justru yang di negeri Konoha sendiri malah macem-macem, butuh misalkan kayak ngelamar kerja kriterianya inilah, harus mengendalikan angin lah, bla 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 lah, macem-macem. Sedangkan skillnya yang ya skillnya yang dimiliki seseorang itu jarang banget diakui sama Indonesia. Nggak tahu kenapa ya, bingung ya. Kebanyakan maka yang berprestasi di luar negeri lebih jayanya tuh mungkin kayaknya nih dihargainya di luar negeri dibandingkan di negara Konoha gitu. Udah itu aja. Pasti.